Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai berbagai komentar yang masuk di dalam video saya, di mana banyak sekali fansnya dari Haiko dan fansnya Rangga Azob ingin menjodohkan dua mereka. Mereka selalu saja berdoa supaya Rangga Azob ini bisa bersama-sama dengan Haiko, bukan hanya di dalam sinetron tetapi juga di dunia nyata. Tetapi yaitu masalahnya dikarenakan ada perbedaan keyakinan di antara keduanya, maka mereka belum bisa bersama. Hingga banyak banget komentar-komentar yang merupakan doa terkhusus untuk Haiko. Semoga Haiko bisa masuk agama Islam, seperti itu. Oke, kita akan bahas, bolehkah kita mendoakan seseorang yang nonis, non-muslim, untuk menjadi seorang muslim. Kita berdoa agar misalkan Haiko ini bisa masuk Islam. Apakah berdoa seperti itu boleh atau tidak? Nah, ternyata berdoa agar seorang yang tadinya bukan muslim menjadi seorang muslim itu diperbolehkan. Karena ternyata Rasulullah SAW pun dalam beberapa kisahnya pernah berdoa agar beberapa orang yang tadinya non-muslim didoakan semoga masuk Islam. Salah satunya adalah Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar sebelum ia masuk Islam, ia merupakan orang yang sangat kejam sekali, yang sangat membenci Islam. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Dan dikabulkanlah Sayyidina Umar menjadi seorang muslim, lalu menjadi khalifah yang mengagungkan, memuliakan agama Islam. Nah, sangat luar biasa sekali. Lalu Rasulullah juga pernah berdoa untuk orang Taif, di mana Rasulullah pernah berkunjung ke orang Taif untuk meminta perlindungan. Tapi ternyata orang Taif menolak, bahkan terkesan dengan arogannya mereka malah melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Lalu apa yang dilakukan Rasul? Rasul tidak marah Rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk untuk kaumku karena kaumku itu tidak mengetahui. Nah, jadi boleh-boleh saja kita mendoakan misalkan saudari Haiko untuk bisa menjadi seorang muslim. Nah, kalau misalkan sudah menjadi muslim, maka barulah bisa menikah dengan Rangga Azob yang sama-sama muslim. Lalu bagaimana tata cara seorang nonis ataupun non-muslim bisa masuk agama Islam? Itu sangat mudah sekali. Yang pertama, mantapkan hati, ikhlaskan hati. Yang kedua, bersiap-siap untuk membacakan dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan penjiwaan dan disaksikan oleh beberapa orang. Jadi tinggal langsung saja, misalkan Haiko ini ingin masuk Islam, maka Haiko tinggal membacakan dua kalimat syahadat, tentunya disaksikan oleh beberapa orang yang nantinya sebagai bukti bahwa ia sudah masuk agama Islam. Nah, kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan hati yang ikhlas, dengan penuh keyakinan, maka mulailah kehidupan baru menjadi seorang muslim. Nah, lalu apa sajakah yang harus dilakukan ketika seorang baru masuk Islam? Nah, tentunya kita harus mengetahui segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu sudah harus tahu. Lalu kita mempelajari bagaimana tata cara melakukan sholat. Kalau misalkan kita belum mengetahui bagaimana tata cara sholat yang betul, maka silahkan selama kita mengkaji, kita bisa sholat dengan tuntunan ataupun dengan cara yang sepengetahuan kita. Kita ikut-ikutan dulu aja. Nanti kalau kita sudah belajar mengaji secara komplit tentang ilmu sholat, baru kita melakukan sholat sesuai dengan kaidahnya. Ada beberapa hal yang tadinya tidak diperbolehkan ketika menjadi seorang nonis, sekarang akan boleh ketika menjadi muslim. Yang pertama, menikah. Tadi yang menikah ya, jadi yang tadinya misalkan berbeda keyakinan, maka setelah sama keyakinan, sama-sama muslim, maka bisa menikah. Yang kedua, sembelihannya.
Nah, sembelihan-sembelihan orang muslim itu halal untuk dimakan, sedangkan sembelihan orang non-muslim itu tidak halal. Maka kalau misalkan orang yang nonis tadinya lalu masuk Islam, maka sembelihannya menjadi halal. Selanjutnya, dalam masalah perwarisan, di mana seorang yang non-muslim tidak bisa menerima warisan dari orang tua yang muslim ataupun dari suami yang muslim. Begitupun sebaliknya, orang yang non-muslim tidak bisa memberi warisan kepada seorang yang muslim. Nah, jadi ketika masuk Islam, maka seorang yang masuk Islam itu, yang tadinya non-muslim lalu masuk Islam, maka ia akan bisa menerima warisan dari keluarganya yang muslim. Seperti itu. Jadi, itulah beberapa hal terkait tentang ketika seorang non-muslim masuk Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap menjadi orang-orang yang terbaik ya. Tapi perlu diketahui juga, la ikraha fiddin, tidak ada keterpaksaan dalam beragama. Dalam artian ya, keyakinan itu harus benar-benar ditanam dalam hati. Jangan sampai kita memaksakan diri tanpa adanya keyakinan ataupun iktikad yang kuat, keikhlasan yang benar-benar dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar mau masuk Islam, maka kita harus kuatkan hati kita, ikhlaskan niat kita, maka siapkan diri kita untuk melakukan segala sesuatu yang nantinya akan kita lakukan sebagai kewajiban kita dalam agama Islam. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.